Halo kawanku semuanya, selamat datang kembali di channel Kelas Bintang. Bagaimana kabarnya? Hari ini akan membahas lagi seputar pinjol. Lagi di PES tidak mampu bayar pinjol. Sudah lelah gali lubang tutup lubang. Lama ini juga tidak pernah telat bayar, tapi kali ini sepertinya sudah menyerah. Itulah ungkapan dari beberapa orang yang selalu memberi info di grup setelah mereka melalui masa panjangnya tentang menghabiskan uangnya, tentang memiskinkan dirinya sendiri, tentang mempersingkat umur mereka. Begitulah cara orang-orang untuk lebih miskin, lebih hancur, dan lebih cepat tutup usia. Buat teman-teman semuanya, ini banyak sekali curhatan dari teman-teman di grup yang mengalami ketidakmampuan bayar pinjaman online, tidak sanggup bayar pinjaman online. Mereka menyampaikan selama ini sudah tidak pernah telat bayar sama sekali, tapi dibalik tidak pernah telat bayar sama sekali terjadi gali lubang tutup lubang yang sangat besar, dan sekarang berada di titik kebingungan yang mana kalangan dana sudah tidak ada, lubang yang harusnya digali ditutup kembali dengan membuka aplikasi yang lain. Aplikasi yang sekarang gampang cairnya, sekarang tidak cair lagi. Aplikasi yang selalu menawarkan limit besar sudah tidak bisa ditarik lagi. Nah, mentok cuma 1 juta mungkin ya. Sesuai dengan yang saya sampaikan sebelumnya, tidak ada satupun usaha yang menang melawan pinjol. Orang-orang selalu bersikeras bahwasannya hutang wajib dibayar. Hutang ini haram kalau tidak dibayar. Nah, tapi ini tidak berlaku untuk pinjaman online, karena perputaran nilai uang dan nilai bunga yang ditekankan oleh pinjaman online terhadap nasabahnya ini seketika bisa melumpuhkan kalian. Makanya tepat yang kita bilang solusi yang paling tepat untuk menghancurkan diri sendiri yaitu pinjamlah pinjaman online-nya. Jadi sebesar apapun pasti akan habis jika terlibat dengan pinjol. Dan pinjol juga mempersingkat usia orang-orang, seperti kasus yang telah terjadi. Makan tidak enak, tidur tidak enak, nyaman tidak bisa, lalu stres berkepanjangan, segala macam penyakit akan bersarang di tubuh. Nah, itu yang mempersingkat umur teman-teman semua yang punya pinjol. Saya sudah tidak heran dengan kata-kata gali lubang tutup lubang. Itu memang benar. Tidak ada orang yang bisa menyelesaikan hutang piutang mereka dengan cara ambil di sini, tutup di sini, atau gali lubang tutup lubang. Itu tidak akan pernah bisa. Baik ini sama pinjol maupun utang dimanapun, itu tidak akan pernah bisa. Kita kerjakan dengan hasil usaha itu juga tidak akan bisa, karena nilai yang kita terima dengan nilai yang akan kita bayar itu 100% berlipat ya. Itu sangat ngeri teman-teman. Pinjamannya 1 juta harus dibalikkan 2 juta, seperti itu. Dan duit yang kita terima itu kadang tidak penuh 1 juta. Nah, gali lubang tutup lubang ini bukanlah solusi. Saya selalu menyampaikan lebih baik Anda berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Bunyinya jelek ya, tapi ini menyelamatkan. Gitu ya kawan-kawan. Ini sudah menjadi masalah yang banyak dialami di grup, khususnya grup gal bayar pinjol ini ya. Anda semakin gali untuk menutupi satu aplikasi, Anda kadang butuh 2 aplikasi. Untuk menutupi 2 aplikasi itu butuh 5 aplikasi lebih, dan begitu selanjutnya.
itu hanya berputaran saja. Nilai pencairan yang pertama dengan nilai pencairan yang kedua itu tidak akan pernah sama. Nilainya semakin ke atas semakin kecil. Jadi hati-hati teman-teman yang masih merawat hutang. Nah, ada yang berharap limit besar bisa dicairkan, ada yang berharap sisa limit bisa ditarik. Sekarang sudah terkunci. Itu teknik yang digunakan oleh pinjaman online. Kalau tidak akan mungkin semua orang akan mengeluh pinjol ini tidak layak untuk digalbay dan layak untuk dihapus, karena terlalu banyak orang menyampaikan pinjol tidak layak untuk dihapus. Akhirnya OJK mengabulkan. OJK benar menghapus nama pinjol tersebut. Semua pinjol legal dipindahkan OJK menjadi pindar atau pinjam darurat. Pinjol tidak dipakai lagi. Pinjol hanya dipakai untuk yang ilegal. Karena keseringan kita menyampaikan pinjol tidak layak, legal ilegal sama saja. Sekarang kita bedakan, maka dari itu kenapa terjadi gali lubang tutup lubang itu didesak setiap hari. 2 hari menjelang jatuh tempo kita sudah ditagih, kita sudah diancam. Tujuannya mengingatkan, tapi tujuannya lebih ke cara penekanan, sehingga terjadilah gali lubang tutup lubang. Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman. Ini akan berdampak buruk. Anda biarkan telepon Anda berdering, nanti akan diingatkan, tapi cara mereka mengingatkan tagihan kita yang beberapa hari menjelang jatuh tempo itu lebih ke penekanan, bahkan sering dengan caci maki. Tujuannya untuk mendorong pemikiran kalian supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Itulah makanya saya selalu sampaikan, kalau teman-teman rasanya sudah tahu bahwasannya tidak mampu bayar pinjol daripada terjadi gali lubang tutup lubang, yang mana nantinya hutangnya makin berat dan makin kesulitan untuk membayar, mendingan putus semua komunikasi yang ada. Telepon diputus, lalu email diabaikan, SMS, telepon, WA diabaikan, kita putus semua kontak. Nah, itu tidak akan melihat penekanan mereka, sehingga kita terbebas dari gali lubang tutup lubang. Nah, sudah diingatkan resiko pinjol ini tidak berat, tapi pihak pinjol tidak terima. Kalau Anda yang telat bayar hanya diberikan nama Anda jelek, atau Anda disampaikan untuk namanya masuk PI checking atau daftar hitam, pinjol tidak puas kalau hanya seperti itu. Makanya pinjol diberi debt collector supaya terjadi gali lubang tutup lubang terus, seperti itu ya. Hutang Anda makin banyak, hasil usaha Anda dihisap terus menerus. Nah, kesalahannya ada di komunikasi saja sebenarnya, karena komunikasi masih terjalin, lalu selalu mendengar atau membenarkan apa yang disampaikan oleh debt collector, sehingga terjadi seperti ini. Makanya saya ingatkan untuk kawan-kawan semuanya yang hari ini sudah lagi capeknya, sudah nyerah dengan gali lubang tutup lubang, atau kaliannya sudah tidak membuahkan hasil, atau selama ini sudah menjaga yang namanya nama baik dengan cara gali lubang tutup lubang, buang niat tersebut. Lebih baik berhenti bayar. Bisa pelan-pelan kumpulkan uang. Begitu sudah terkumpul, coba dinegosiasi dengan pihak pinjol berapa pokoknya. Lebih baik bayar pokoknya saja daripada mengikuti selalu nafsu yang ada dalam pemikiran tadi dengan dalih itu adalah solusi. Ini akan mencelakai diri sendiri ya, akan mengantarkan hal yang tidak pada seharusnya begitu.